warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anggi Karunia. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 4B dengan NIM 2020-33084. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi yang telah disampaikan oleh Pak dosen, yaitu konsep dasar sumber dan media pembelajaran. Oke, sebelum masuk pada konsep dasar sumber dan media pembelajaran, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran itu? Pembelajaran merupakan proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Di dalam proses pembelajaran terdapat 3 poin utama, yaitu yang pertama, peserta didik itu sendiri, yang kedua, pendidik, dan yang ketiga ada sumber belajar. Sumber belajar merupakan sesuatu yang dapat membantu dalam mengoptimalisasikan hasil belajar dari peserta didik. Contoh dari sumber belajar yang pertama dapat berupa pesan. Pesan ini dapat disampaikan berupa silabus, kurikulum, maupun cerita rakyat. Contoh selanjutnya, jenis sumber pembelajaran dapat disampaikan melalui orang. Orang di sini yang dimaksud adalah pendidik seperti guru, konselor, maupun yang lainnya. Selanjutnya, ada jenis sumber belajar berupa bahan contohnya seperti film, video, buku paket, dan juga modul. Selanjutnya, ada media pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran itu? Media merupakan perantara atau pengantar segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran atau perasaan serta kemampuan siswa sehingga dapat mendorong terciptanya proses pembelajaran. Di sini contoh dari media pembelajaran dapat berupa film, video, televisi, komputer, dan juga buku teks dan modul. Contoh dari media pembelajaran yang sudah pernah saya buat di sini adalah video YouTube dan juga video media pembelajaran. Apa sih perbedaan sumber dan media pembelajaran itu? Perbedaan sumber dan media pembelajaran yaitu kalau sumber itu kita dapat dikatakan sebagai awalan ataupun dasar sebuah barang. Sedangkan media di sini dapat dikatakan sebagai alat perantaranya dan peserta didik sebagai penerimanya. Mengapa sih harus ada media pembelajaran? Harus ada media pembelajaran karena pertama, untuk memotivasi anak dalam proses pembelajaran, dan yang kedua, mengenalkan anak tentang perkembangan teknologi. Yang ketiga, menambah pengalaman anak, dan yang keempat, waktu pembelajaran lebih efisien. Efisien di sini dengan maksud dengan adanya media pembelajaran, anak dapat belajar secara fleksibel dimanapun dan kapanpun, dan dapat meningkatkan kemandirian peserta didik. Di sini, peserta didik dapat belajar mandiri sesuai dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Dan guru di sini hanya sebagai fasilitator. Selebihnya peserta didik dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Dan pesan dan kesan tentang mempelajari materi konsep dasar sumber dan media pembelajaran. Yang pertama, pesan. Di sini menurut saya sebagai calon pendidik memang seharusnya dibekali ilmu sumber dan media pembelajaran untuk menambah wawasan dan pengetahuan media apa saja yang bisa digunakan untuk mendidik siswa di sini. Dan kesan yang saya dapatkan di sini mendengar penjelasan yang telah disampaikan oleh Bapak dosen, saya termotivasi untuk menerapkan penggunaan sumber dan media pembelajaran tersebut kelak ketika saya sudah menjadi pendidik
Sehingga harapan saya semoga ilmu yang saya terima dapat bermanfaat dan saya dapat memahami lebih lanjut dan dapat menerapkannya pada kehidupan bermasyarakat dan juga kepada peserta didik saya nanti. Cukup sekian video ini yang saya buat. Bila ada kesalahan saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.